Hari ini masih belajar bab 13. Judulnya adalah Yang Lama Sudah Berlalu. Apa itu yang lama sudah berlalu? Nanti kita lihat ya. Oke, would you please pay attention, look at the picture on the screen. Kamu lihat yang sebelah sini ada gambar girl pakai baju baru ya. Ini sepertinya mau ke pesta ya. Pakai baju baru. Yang ini boy, anak laki-laki pakai baju baru. Semua ini pakai baju baru. The question is, pertanyaannya adalah, mana kamu pilih? Kalau seandainya kamu ditawarkan, kamu mau pakai baju baru atau pakai baju lama? Kalau si Albert Timothy, apa aja lah Miss, yang penting pakai baju. Ini kasih pilihan dua, ya dua pilihan. Kamu akan pergi pesta, kamu ditawari, mau pakai baju baru, udah ada baju barunya. Di kanan ada baju baru, di kiri baju lama. Pilih. Yang baru, Miss. Kenapa kamu mau yang baru? Karena masih cantik dan masih bagus, Miss, bahannya. Cantik dan bagus bahannya. Terus kamu kalau mau pakai yang cantik itu ada perasaan apa itu? Perasaan harum lagi, masih harum ya, perasaan senang ya. Beda enggak kalau perasaan hati kita pakai baju baru dengan pakai baju lama? Beda ya? Marcia, coba. Kamu dikasih pilihan mau pergi pesta, pakai baju baru atau pakai baju lama? Pakai baju baru, Miss. Kenapa kamu pilih baju baru? Karena kelihatannya cantik. Kelihatannya cantik, ya. Jadi kalau baju kita cantik, kita bertambah percaya diri ya. Kalau baju kita cantik, yang aturannya jelek jadi cantik karena bajunya cantik, ya. Kalau baju kita cantik, ada perasaan bangga enggak? Is bangga kali loh, bagus sekali bajuku ini, cantik kali. Ada enggak? Berarti waktu kita memakai yang baru, ada perasaan senang, ada perasaan bangga, tambah percaya diri kita, tambah semangat kita. Rasanya kita mau jalan sama teman itu, aduh bangga kali ya. Kenapa? Karena baju kita baru, ya. Bukan soal baju lama nggak apa-apa. Kita kan mau tahu perasaan bagaimana sih perasaan orang yang punya pakai baju baru, gitu loh. Kalau Miss ditanya jujur Miss, kalau ada pilihan mau baju baru atau baju lama, Miss pilih yang baru. Mana mau Miss yang lama? Orang ada pilihan yang baru kan? Ya, kita mau yang baru. Kenapa? Karena waktu kita memakainya perasaan senang luar biasa, ada perasaan bangga, baju kita bagus. Ya, oke, next. Kita lihat dulu 2 Korintus 5 ayat 17. Would you please read? Oke. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Berarti kalau bukan di dalam Tuhan, belum ciptaan baru. Ya, bangga sekali kita, ada perasaan bangga sekali, ya, karena kita adalah ciptaan baru. Ada perasaan bangga. Waktu kita manusia jatuh ke dalam dosa, coba kamu lihatlah ini orang yang jatuh dari pohon kelapa, ketinggiannya yang pohon kelapa ini tinggi. Kalau orang yang jatuh dari pohon kelapa, cuma 2 aja gendangnya itu. Kalau nggak mati lumpuh seumur hidup. Ya, orang berapa kali orang mesti dengar yang jatuh dari pohon kelapa nggak pernah bertahan hidup, mati. Ya, karena patah tulang ekornya, patah punggungnya. Itu. Oma pun itu namanya nggak bisa apa-apa lagi, nggak berdaya ya. Itu. Jadi pada saat manusia statusnya jatuh ke dalam dosa. Status manusia kan jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Tergoda. Jatuhlah manusia itu tidak berdaya apa-apa. Hukumannya apa? Ini neraka. Tinggal menanti neraka. Ya, kenapa? Karena statusnya orang berdosa. Kalau status orang berdosa, upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Ya, karena manusia ini hukumannya sudah menanti, ya, dan dia ingin hidup yang kekal, nggak bisa. Datanglah Tuhan Yesus menjembatani, dikasih jalan. Ya, tadi dia sini lompat pun masuk juga dia ke neraka. Mau gimana pun caranya dia nggak bisa. Ya,
karena statusnya orang berdosa. Tapi karena besar kasih setia Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia datang, rela dia datang, memberikan nyawanya sendiri mati di kayu salib. Ada jalan, ada jembatannya, bisa kita melaluinya sampai ke surga. Ada perasaan bangga sekali, ya. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tahukah kamu arti dari menjadi manusia baru? Menjadi manusia baru berarti meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan dan melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Jadi harus tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Untuk menjadi manusia baru, langkah pertama adalah meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, meninggalkan kebiasaan buruk. Kamu lihatlah dulu ini. Ya, orang gambar apa ini? Orang yang menghadap di bawah ini jurang kan? Jurang. Dia menghadap ke jurang. Berarti supaya dia jangan jatuh ke jurang, dia harus berbalik. Dibalik. Kalau di ujung jalan ini dia terus jatuh dia. Tapi kalau dia berbalik, dia terus ke ujung jalan sana. Sudah beda ya? Oke. Jadi langkah pertama untuk menjadi manusia baru itu adalah harus mengalami pertobatan. Pertobatan, berbalik arah, ya. Kalau bahasa Yunani pertobatan adalah metanoia. Metanoia ini artinya berbalik arah 180 derajat, ya. Tadi dia ke sini, berbalik 180 derajat, udah balik dia, balik kanan, ya. Berbalik. Ya, jadi meninggalkan kebiasaan buruk itu dimulai dari perubahan pikiran. Berubah dulu pikirannya. Ya. Gimana ini perubahan pikiran? Ya, kamu mau mengalami perubahan. Dulunya kamu malas, mengumpulkan tugasnya pun lama-lama kali. Ya, tapi karena kamu sudah menjadi manusia baru, ada perubahan dalam pikiran kamu begini. Saya kan anak Tuhan, kalau saya lama-lama mengumpulkan tugas saya, berarti kan saya nggak bertanggung jawab, nggak disiplin. Nah, gitu-gitu ya. Ada dulu perubahan pikiran. Barulah terjadi perubahan sikap. Oke, kita lihat. Apa yang menjadi kebiasaan buruk kamu? Mungkin malas, mungkin suka menunda-nunda pekerjaan, mungkin suka bohong, mungkin suka jahil, mungkin suka cakap kotor, mungkin suka mencuri, mungkin suka memaksa teman. Yang mana lagi tambahannya biar kita catat di sini. Coba, apalagi kira-kira kebiasaan buruk anak kelas 5. Ini dan seterusnya. Hah? Suka bermain game terlalu lama. Terus apa lagi? Misalnya kebiasaan buruk kamu tidur larut malam ada? Nah, terus apa lagi? Oh, yang jam 10 kan bukan malam itu. Yang larut malam jam 11, jam 12. Ada ya? Oke. Inilah kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus mau memperbaharui kita. Tapi kita harus mengambil langkah dulu. Langkahnya apa? Kita harus meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, lihat. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama itu tadi nih ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk, malas, suka menunda-nunda pekerjaan, bohong, jahil, cakap kotor, mencuri, suka memaksa teman, suka bermain game terlalu lama, tidak tidur larut malam. Jadi katanya adalah kamu telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Lihat. Ini ya, kamu tadi kan sudah berbalik, mau meninggalkan kemalasannya, mau meninggalkan sifat-sifat buruknya. Oke, sudah berbalik kamu kan?
Tapi kadang-kalanya kita, ya, kadang-kalanya hari ini kamu bilang, hari ini saya mau rajin mengerjakan tugas saya. Rajin ya. Tiba-tiba besok kembali lagi jatuh malas, ya. Malas lagi ya. Tapi kamu harus ingat, kita ini kan terus berjalan terus menuju kepenuhan Kristus, artinya makin lama makin mirip kita dengan karakter Tuhan, ya. Coba kamu lihat ini ya. Ini. Tuhan menciptakan manusia pada awalnya adalah manusia yang jujur. Tapi karena jatuh dalam dosa, sukalah dia berbohong. Tapi oleh karena Yesus rela dia untuk datang menebus kita, bangga kita. Karena apa? Karena kita menjadi manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau mengembalikan lagi citranya itu atau gambaran diri Allah itu dalam diri kita. Tuhan itu kan jujur. Jadi dia menciptakan manusia yang jujur seperti dirinya. Tapi karena ada dosa, maka manusia jadi berbohong. Tapi dosa itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu kita menjadi manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Kalau kamu misalnya, kamu sudah ada perubahan dalam pikiran, nggak mau, malas lagi aku, anak-anak aku sudah mengenal Tuhan. Mau kutunjukkan dulu sikap aku yang rajin ini, kamu bilang, ya. Akhirnya kamu sudah berbalik. Tiba-tiba separuh jalan jatuh lagi, balik lagi malas. Tapi kamu harus ingat, waktu orang ini, lihat ya, orang yang ada di ujung tebing ini, waktu dia jatuh ke jurang. Tapi waktu kamu sudah berbalik, jatuh di mana? Bukan ke jurang kan? Itu artinya apa? Nobody is perfect. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi dia terus-menerus menuju ke kesempurnaan. Ya, dilatih terus itu. Kalau hari ini kamu malas, jangan patah semangat. Biar aja lah malas. Udah memang dasar malasnya aku. Kamu bilang kan, udahlah, biar aja lah malas selama-lamanya. Itu namanya nggak ada perubahan pola pikir. Ya, harus hari ini, kalau hari ini malas, aku nggak boleh lagi lah malas untuk seterusnya. Ya, contoh, Miss semalam. Tiba-tiba Miss ambil piring, kurang hati-hati, pecah dari rak piring. Jatuh, Miss ambil, Miss bersihkan, buang ke tong sampah, lalu dalam hati Miss, aduh kenapa saya tidak hati-hati? Lain kali saya harus hati-hati. Gitu ya. Jadi Tuhan mau mengubah hidup kita ini. Dia mau menjadikan kita manusia yang jujur, manusia yang disiplin, manusia yang bertanggung jawab, manusia yang mandiri, manusia yang bekerja keras, manusia yang sederhana, manusia yang berani, manusia yang peduli, manusia yang adil. Itulah Tuhan mau memperbaiki kita. Kamu juga harus mengerjakan bagianmu. Mau kamu diajar oleh Tuhan, mau kamu terus berjalan bersama dengan Tuhan, dilatih. Ya, yang kedua, untuk menjadi manusia baru, langkah kedua adalah pertumbuhan. Lihatlah ini, pohon ini, yang di tangan ini, ya, mengalami pertumbuhan. Supaya pohon ini mengalami pertumbuhan, perlu apa dia? Pupuk, air, udara, matahari. Ya, oke. Jadi baca ya Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Iya, jadi untuk menjadi manusia yang baru, langkah kedua adalah pertumbuhan. Tadi sudah ada kamu perubahan pikiran, berbalik dari segala kebiasaan buruk. Sekarang harus mengalami pertumbuhan. Bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan? Lihatlah pohon ini, dia punya akar. Akarnya menyerap makanan dari dalam tanah, sari-sari makanan. Ya, jadi kita juga harus menyerap firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan? Rajin berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Rajin kamu membaca Alkitab. Rajin kamu beribadah. Itulah tahapnya supaya kita boleh mengalami pertumbuhan. Kalau kamu tidak mau bertumbuh, tidak mengalami pertumbuhan, nanti akhirnya bisa balik lagi kamu ke jurang. Ya,
Tidak ada tidak mau dibangun. Contoh yang ini, ya, dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Miss mau ingatkan kepada kita, janganlah lupa untuk selalu belajar firman Tuhan. Ya, kita punya waktu 24 jam. Jadi harus mengalami pertumbuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah. Itu dia ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar bahwa betapa bangganya kami menjadi manusia baru karena Tuhanlah yang membuat kami baru lewat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah kami untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami, kebiasaan buruk kami, dan boleh belajar terus kebenaran firman Tuhan, belajar terus karakter-karakter Tuhan yang mau Tuhan berikan kepada kami.